sekarang kita mau Morning. bahas dulu soal gulungan satu. Kemarin kan ada airdrop pertama turun tuh, gulungan satu yang ngomongin yang isinya tuh dia bahasa Indonesia kan. Nah, gue tertarik untuk bahas yang ejaan dan tanda baca karena, apa sih, bukannya gulungan ninja itu sama aja ya, kalau misalkan untuk bahasa, ya nggak sih? Tapi gini loh, kenapa pada akhirnya menurut gue ya, kalian mau simak ataupun mau utul, ini tuh materi basic. Jadi kayak itu pasti apa, pasti, mmm, pasti kepake gitu. Karena ini kita belajarnya basic. Jadi gua memutuskan untuk kenapa pengen ngebahasnya ejaan dan tanda baca dulu, karena ya ini tuh basic banget gitu. Yap, disimak juga ada, karena emang bener-bener materi basic yang ya mau ujian di mana pun ini kepake gitu. Karena gua bakal bahas secara radikal ini. Radikal tuh dasar ya, mendasar. Secara mendalam lah. Oke, nih, mmm, mhm, oke, udah mau lah kok malah ini musik bentar, bentar bentar gua malah ada yang sesuatu yang kesetel. Laptop gua tuh suka nyetel sesuatu secara tiba-tiba gitu. Oke oke, udah siap belum nih? Kalau siap coba ketik ketik Bagas Dribble guys, coba ketik Bagas Dribble semuanya kalau misalkan siap. Iya Kak Gusti tiba-tiba 2 sih, nggak bener nih. Gua harap karena ini kita momennya itu DWU ya, gue pengen seperti biasalah gitu teman-teman aktif gitu, jangan jangan diem-diem doang. Waduh, ini ada yang kangen nggak ngelihat ngelihat stiker itu tuh? Gue sih kangen ya ngomongin Bagas Dribble tuh, ya Allah. Oke, kita ngomongin soal ejaan dan tanda baca ya. Hmm, oke, kita masuk dulu ke nomor satu. Nah, ini tuh dia kan sebenarnya kalau di kunci jawaban itu kalau tidak salah jawabannya ini ya. Aduh, bentar, belum dinyalain ternyata. Nah, ini tuh dia jawabannya ini kan. Aduh, ih apa sih ini pennya? Lah, kok nggak jelas nih. Dia kan jawabannya ini. Nah, kita lihat soalnya kan dia itu adalah penggunaan tanda titik dua ya, tanda baca titik dua. Nah, tanda baca titik, titik dua sendiri itu kan dia banyak ya fungsinya. Selain dia kayak misalkan kayak di surat kayak misalkan ketua titik dua Bagas Dribble misalkan. Terus kayak apa lagi ya titik dua tuh. Untuk nah ini tuh, bentar, gua bahas satu-satu aja ya kali ya opsinya. Nah, ini tuh gue sebenarnya jujur jujur aja bingung opsi ini tuh. Opsi ini tuh gue bingung kenapa? Karena ada ini. Gue masih bingung jujur. Siapa tahu kalian ada yang ini ya, ada yang bisa ngejelasin. Karena menurut gua kayak ini tuh bener nggak sih? Karena kan gini, titik dua itu dia salah satu fungsinya itu adalah sebagai apa ya? Mengisyaratkan apa sih penjelasan atau perincian. Ya konteksnya tuh kayak gitu. Ada perincian sama penjelasan. Nah, gue tuh tadi diskusi sama si Iko kan kayak ini tuh bener atau enggak gitu. Karena tadi kan sebenarnya dijelasin tuh kata Iko dia harus lebih dari dua kan, harus lebih dari dua. Cuma menurut gua itu tuh dia konteksnya perincian kalau lebih dari dua tuh. Jadi kan dia konteksnya ada perincian, ada penjelasan gitu. Nah, sedangkan dia tuh ini tuh masuknya ke konteks penjelasan gitu. Si si apa sih si titik dua di sini tuh dia penjelasan. Eh, ini banget ya, jelek banget ya. Penjelasan. Nah, gua kan nyari-nyari juga tuh, kayak apakah ada yang memang dia tuh si titik kurang dan sifatnya bukan pemperincian dan ternyata ada contohnya tuh. Jadi dia kayak misalkan kayak gini. mmm, hanya hanya apa ya? Prinsip yang harus kita pegang misalkan titik dua hidup mulia atau mati syahid. Nah, itu tuh ada yang kayak gitu. Makanya gue masih agak bingung gitu. Sebenarnya gue udah nanya ke Kakti tapi belum dijawab kan. Karena mungkin sibuk ya. Jadi kayak ya gitu deh, pokoknya ini dia A tuh gue masih bingung. Kalau kalian misalkan ada yang berpendapat kalau itu A jelas salah, coba ngomong aja deh. Atau enggak naik gitu. Gue sangat menghargai ya kalau ada yang mau. Nah, kalau ini kayaknya dia
jatuhnya tuh gimana ya, udah ada seperti tapi ada titik 2 lagi gitu, jadinya kan dia agak boros gitu kan. Jadinya, kurang deh gitu, jadi dia kurang tepat. Nah, kenapa opsi yang C ini iya, opsi C ini benar, itu karena ini tuh ini ya, apa, citasi ya namanya tuh. Jadi kalau misalkan dalam daftar pustaka atau kayak, lu tiba-tiba bukan citasi sih, daftar pustaka lah, daftar pustaka. Ini tuh, cara nulisnya tuh kayak gini. Jadi kayak namanya, nah ini nama, ini tuh namanya, kita tulis aja ya. Nama, kelihatan nggak sih? Nama, ini tuh dia tahun, tahun ininya, tahun tahun terbit atau tahun ngomong lah. Tahun apa ya? Gue sebutnya apa ya? Intinya kayak lu tuh ngutip buku si A dan buku si A tuh dia diterbitkan tahun sekian. Nah, itu tuh di sana. Ini tuh ini tahun itu. Nah, ini tuh dia halaman, halamannya ya. Nah, sekarang gue coba mau tanya nih. Ini, walaupun dia nanyanya titik dua ya, Stabilo aja. Oh, boleh, boleh. Kalau mau Stabilo, boleh. Nah, ini menurut kalian, ini salah atau benar? Salah atau benar? Tanda, nih, yang panjang-panjang ini, salah atau benar? Salah atau benar? Coba, hmm, ayo, ayo, salah benar, salah benar. Wah, kan kata gue juga ini udah masih pada apa? Udah pada ngelot tuh ini mah. SNBT-nya udah selesai. Bener ya? Dia di sini tuh dia mengisyaratkan sampai dengan ya. Ini tuh artinya sampai dengan. Sampai dengan ya. Jadi dia benar. Nah, ini tuh dia juga ya aneh lah ini tuh. Dia aneh lah ini. Jadi ya jawabannya dia ini. Em, C ya dia jawabannya. Tapi yang A juga gue masih agak gimana gitu. Oh iya, gue mau mau sedikit inikan dulu ya, bahwa kalau misalkan teman-teman ngerjain nanti soal-soal ke depan, soal-soal bahasa Indonesia khususnya, mau itu utul, mau itu simak, kalau misalkan saran gue sih kalian ngerjainnya tuh jangan terpaku sama kunci jawaban yang ada gitu. Kenapa? Karena itu tuh apa ya? Pasti bakal ada kesalahan. Pernah nggak sih kalian kayak ngejawab OC apaan, tapi ternyata dia salah. Padahal menurut kalian itu tuh dia paling bener gitu. Sedangkan yang lain tuh salah. Ya enggak? Pernah nggak? Nah, itu tuh bisa terjadi karena perbedaan aturan. Karena kan misalkan kayak gini, taruhlah dia adalah soal utul tahun 2016, yang otomatis dia itu pakai kaidah kebahasaan tahun 2016. Sedangkan kaidah kebahasaan itu dia selalu berubah. Jadi dia fluktuatif. Dia dia terus berubah gitu, dinamis. Dia tuh nggak yang kayak udah gitu aja gitu aturannya tuh. Nggak. Jadi dia tuh terus berubah-ubah si aturan-aturannya tuh dari tahun ke tahun gitu kan. Bahkan ada apa sih kayak misalkan KBBI dia dimutahirin berapa berapa apa dalam jangka waktu sekian. Begitupun EYD. Nah, EYD pun dia sama kan. Dia apa di apa ya diperbarui terus menerus lah intinya kayak gitu. Oh yang simak emang beda ya? Nanti boleh deh, nanti boleh kalau misalkan mau dibahas yang simak juga boleh, nanti drop aja. Oke lanjut nomor 2, penggunaan ejaan berikut yang salah kecuali nah nih menurut kalian mana yang benar? Ini yang benar yang mana cok? Mana yang benar coba? Opsi mana yang benar nomor 2? Ayo jawab jawab. Sebenarnya bukan masalah madhab ya. Kalau madhab memang iya sih sebenarnya. Tapi konteks terbesar, kenapa perbedaan jawaban itu karena tadi sebetulnya dia ada perubahan. Jadi kayak gini, kayak misalkan nanti ada deh, ada salah satu soal yang dia, ngegambarin perbedaan, apa sih, perbedaan aturan gitu. Jadi kayak aturan yang dulu tuh dia bener, tapi ternyata setelah diperbarui lagi di tahun-tahun sekarang, itu aturannya jadi salah. Jawabannya oh kebanyakan jawab D ya?
Zaman reformasi. Oke. Oke, kebanyakan jawabnya D ya. Gini, coba. Menurut kalian, kalau misalkan dia konteksnya ejaan, nih konteksnya dia kan ejaan ya. Nah, coba. Kalau misalkan ejaan, apakah dia cuma merhatiin tanda baca, atau dia juga merhatiin kata baku atau tidak baku? Merhatiin nggak kata baku atau tidak baku di ejaan? Merhatiin kan? Merhatiin nggak? Ya nggak? Merhatiin nggak? Merhatiin nggak? Merhatiin nggak? Ayo, merhatiin nggak? Merhatiin ya? Merhatiin. Oke, kita asumsikan kalau ketika ada soal ejaan atau sesuatu yang ngebahas ejaan, kita juga harus merhatiin soal kata baku tidak baku. Oke, ingat ya, harus merhatiin baku dan tidak baku. Sekarang balik lagi ke sini. Balik lagi ke soal. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? D. Tetap D. Oke, kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu ya. Opsi A, pengacauan rokok, perlindungan si manuk. Iya, dia benar. Dia ini benar karena dia itu ngomongin soal nama kan, nama seseorang. Jadi dia gede. Nah, yang salah ada di mana? Yang salah ada di sini. SH. Nah, penulisan S gelar itu harusnya kayak gimana? Coba, yang benar. Kalau SH kayak gimana? SH. Apakah benar kayak gini? SH koma atau gimana? SH titik H. Ya, bentar ya, guys. Duh, oh turun ya gua. Coba bentar, kita ini dulu. Di laptop gua tuh jadi sering kayak tiba-tiba ke reset gitu loh si Discord-nya tuh. Gue juga bingung kenapa kayak gitu. Gak jelas banget. Bentar ya. Jadi kayak ada apa sih range waktu sekian gitu. Dia tuh kadang suka langsung kayak gitu, langsung apa kayak di reset gitu. Ya, benar-benar. Nanti kita bahas ya soal itu. Bentar. Wait, kita coba masuk dulu ke DC. Tapi ini kedengeran kan suara ini? Sorry ya.
Udah biasa katanya. Ya, gimana ya kita sabar aja lah Dewo sama gua mah. Kenapa ya lama banget kita ininya? Pindah dulu ke web aja kali ya. Oke, bentar coba gue pindah ke web. Discord, Discord. Kenapa ya? Sering Ih, kayak gitu. Tetap kayak gitu. Ini juga. Bentar deh, bentar ya. Lama sekali. Bentar. Ah, tapi gue coba bentar gue lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ya kan, DC emang suka tiba-tiba kayak gitu. Jadi kayak, hmm, mengesalkan. Ntar ya, aduh, sorry banget gue jadi gak enak deh. Agak lama dikit. Lah, kok tiba-tiba Bima? Hah? Kok Bima? Foto gue habis. Tiba-tiba Bima ya? Bentar. Nggak ada. Bentar, ini dikit lagi. Bentar ya. Bentar, mau kok ini. Aduh, sorry ya, sorry. Bentar. Atau gua atau enggak gue sambil dulu aja ya sambil nunggu ini. Nanti gue cek komen dah. Kita sambil. Nah, ini, kok nggak bisa. Nah, ini tuh dia udah benar ya. Dia tuh udah benar. Kenapa dia udah benar? Karena dia memang ngomongin soal gelar dokter ya. Kenapa kita bisa tahu dari mana dia emang ngomongin dokter ya? Lihat aja ini nih. Dari dunia kedokteran. Jadi dia udah benar. Dokter di sini. Konteksnya bukan dokter ya. Dia konteksnya dokter. Jadi udah benar. Ini udah benar. Nah, yang salah ada di sini. Ini yang salah. Harusnya penulisan gelarnya itu adalah kalau MA itu M titik A
titik SH tuh tadi udah dibahas kan, S titik H titik. Harusnya kayak gitu kan. Jadi dia kurang tepat ya. Kok dia dokter punya gelar MA ya? Ini MA di sini, kalau dokter ada MA nggak gelar? Kalau gelar dokter ada MA nggak? MA tuh kan setahu gua apa? Ada nggak? MA tuh MA banget. Setahu gua MA tuh magister agama, Cok. MA tuh magister agama nggak sih? Ya, kita asumsikan aja MA itu magister agama ya. Kalau misalkan dia magister agama. Oh, ada. Gimana? Oke. Tapi nulisnya kayak gimana? Iya sih. Iya, iya ya. Tapi dia gelar yang sarjana dulu ya. Kok nggak bisa speak on stage? Nah, Anyong, ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Ada ya? Nah, kita sudah kembali ke mode awal. Ya, anggap aja dia ya tapi dia emang salah sih. Pokoknya udahlah kita fokusnya ke sini aja. SH-nya di ya. SH-nya salah. Lanjut, dia profesor dokter. Nah, ini ya. Ini sama ini tuh beda kan. Nah, jangan ini tuh simpel tapi kadang suka gocek gitu kan ya. Dokter sama dokter itu beda ya, teman-teman. Dokter sama dokter itu beda. Dok- dok- Udah ada nggak sekarang? Udah ada nggak yang lain? Udah ada ya. Oke. Deborah patah-patah sih di gua jujur. Oke, dia dia
Udah bener nama ya, ini nama. Jadi nggak apa-apa. Seorang profesor. Nah, ini profesor. Profesor di sini P-nya gede atau kecil? P-nya gede atau kecil? Coba. Profesor gede atau kecil? Oh, guys, kecil. Oke. Delay ternyata gua ya. Kecil, kecil betul ya. Dia kecil. Kenapa dia harus kecil? Karena dia adalah nama jabatan ya. Jadi kayak kalau nama jabatan tuh dia kecil. Kecuali apa? Kecuali pertama ketika dia tulisin jangan. Atau kalian udah pada tahu sih ini? Gak usah ya? Gak usah lah, gue males. Ya udah, ya udah. Pertama gelar ya, gelar. Enggak ah di aku, iya gitu. Di kalian muter-muter juga nggak? Nilai sih di gua. Harus lagi. Karena itu orang jadi kan ketularan sih di stage gua soalnya. Pertama ya, gelar itu ditulis non kapital. Ya. Basicnya nama gelar, jabatan, itu dia ditulis non kapital. Basicnya tuh kayak gitu, dia ditulisnya non kapital. Tapi ada masanya dia ditulis kapital. Kapital, aduh jelek, aduh jelek. Bentar. Kapital itu ketika apa? Pertama, ketika apa? Diikuti nama orang, diikuti nama diri, diikuti. Ini maaf ya, soalnya emang pen gua tuh jelek. Maaf kalau jelek. Nah, diri. Kedua, itu ketika dia itu ngerujuk ke satu orang. Nah, dia kayak gitu. Dia ditulis kapital ketika dia kayak gitu. Ini tuh gelar, jabatan, DLL ya, dan lain-lain. Basicnya dia ditulisnya non kapital, tapi ketika dia diikuti sama nama diri itu dia kapital. Terus kalau misalkan dia ngerujuk ke nama ngerujuk ke seseorang walaupun dia nggak diikuti nama dirinya, dia bakal kapital juga. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak misalkan ini profesor ini dia di sini gelar yang tidak diikuti nama diri. Jadi kayak dia jabatan doang gitu. Nah, itu dia ditulisnya tidak kapital. Tapi ketika dia diikuti nama diri, contohnya kayak ini. Nah, tadi profesor. Nah, kayak ini contohnya. Ini. Nah, dia selain emang dia di awal ya, tapi asumsikan aja misalkan dia ada di tengah-tengah. Eh, iya, asumsikan aja dia ada di tengah-tengah, itu dia bakal bakal gede karena dia diikuti nama diri, ada nama orangnya di ujungnya. Kayak gitu. Jadi harusnya ini kecil ya, harusnya kecil. Kita harus pakai ini. Iya, menekuni bahasa Jerman. Nah, ini bener atau salah, guys? Bahasa Jerman. Bener atau salah penulisannya? Mana nih? Mana nih? Kok nggak ada orang? And if the outage- Oh, di gua ngelag sekali nih ya. Benar. Mantap. Bentar. Kok tiba-tiba ke sini sih? Nggak jelas sekali ya. Ih, susah. Bentar, guys. Gue susah searching. Benar ya? Benar. Iya, gua abis ngedengerin Taylor. Ah, susah. Nih.
Iya, aku sukalah beberapa. Ini Shelsin gue pasti nge-lag. Gue curiga Shelsin gue nge-lag. Kita harus benerin dulu bentar. Oh, tapi gue nge-lag ya? Memang laptop gue yang nge-lag sih kayaknya. Iya. Ini lihat ya, ya guys pembuktian kalau gua itu sudah mengganti foto profil gua. Jadi stop bilang kalau gua mau masuk Unpad. Enggak, ini foto profil gua udah dirubah ya. Foto profil wallpaper gua udah diubah sekarang ya. Jadi pacar sesungguhnya. Kalau kemarin back burner lah itu wallpaper. Iya iya sorry. Ah lama, gue selalu salah di mata kalian. Cuy. Duh, kayak dia bahasa Jerman. Mhm. Ntar di akhir dah, di akhir kita bahas itu. Kita selesaiin dulu ini. Ntar takut sampai jam 12 lagi gitu. Males gua. Bahasa Jerman tuh dia udah benar karena dia nyebutin apa bahasa ya. Kalau penulisan bahasa, bangsa, nih inget-inget ya, inget-inget bahasa, bangsa, wilayah, perbatasan. Ini perbatasan tuh ketika dia belum dijadikan sebagai wilayah yang sudah didaftarkan ya. Bahasa, bangsa, wilayah, negara. Enggak ada yang negara. Negara tuh ini enggak ya? Negara tuh dikit non kapital juga sih ingat gua. Pokoknya bahasa, bangsa, negara, suku, apa lagi ya? Udah. Perbatasan, kawasan, wilayah, itu pokoknya. Dia dia ditulisnya non kapital. Mau jadi ikutin padi, mau gimana-gimana juga dia pokoknya non kapital. Nah, oke, lanjut. Opsi D, nah ini juga dia salah ya. Opsi D itu salah ya. Coba apa salahnya? Apa yang salah di opsi D? Apa kira-kira? Tadi kan mostly pada jawab opsi D nih. Nah, opsi D itu sebenarnya salah. Tapi salahnya kira-kira di mana? Tanda koma di mana tuh? Kurang tanda koma di mana? Di di habis nama. Nah, setelah SH, betul. Jadi, penulisan gelar itu kalau nama dia, kalau misalkan si apa sih si SH ini tuh gelar tuh dia akhirnya terus pakai koma kalau misalkan dia nggak di akhir kalimat. Misalkan ada kalimat Nur SH titik satu kalimat. Nah, itu dia nggak pakai koma. Tapi ketika dia kalimatnya disambung misalkan Nurul S titik H titik koma mengadakan aduh kok jelek ya? Ini kalau misalkan mau ada yang ngasih link Saweria buat gua beli iPad boleh ya? Mengatakan misalkan bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Kayak eshum ya? Nah, betul seperti eshum. Jadi idealnya itu dia penulisannya kayak gini. Eshum. Jadi ini salah ya. Opsi D itu salah. Opsi E itu tadi kan kita sepakat kalau misalkan kita ngomongin ejaan, kita juga harus memperhatikan bahasa baku dan tidak baku, ya. Kira-kira mana di sini yang tidak baku? Nah, yang tidak baku. Betul. Zaman. Zaman ya. Zaman. Harusnya harusnya gimana nulisnya? Pakai pakai Z ya. Zaman. Zaman ya harusnya. Bukan zaman. Astagfirullah. Hentikanlah penulisan zaman ini. Harusnya zaman. Ya, betul, betul sekali. Jadi, nomor dua jawabannya apa? Tidak ada. Jadi tidak ada jawabannya. Ya, itulah kenapa gua mau bahas yang ini. Soalnya biar teman-teman nggak kepusingan gitu kan. Kayak, loh kok ini salah ya? Jadi kita bahas bareng-bareng. Karena harusnya benar gitu. Jadi dia tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Eh, kita lanjut ke nomor 3. Penulisan berikut sesuai dengan EYD kecuali. Nah tadi ya, kita ngomongin soal kata yang baku tidak baku. Ketika dia penulisannya salah tuh kan dia pasti tidak baku ya.
Nggak gitu juga sih, tapi ya intinya dia nggak baku lah gitu, kayak zaman harusnya zaman gitu. Nah ini, mana penulisannya nggak sesuai? Mana yang nggak sesuai? Jawabannya apa ini? Coba nomor 3. Hmm, betul ya. Jawabannya yang harusnya adalah sejarawan, bukan sejarawan. Mentang-mentang dia ahli sejarah, jadinya sejarawan. Harusnya sejarawan. Gimana caranya kita bisa tahu ini harusnya sejarawan, bukan sejarawan? Itu pengetahuan. Karena ini tuh nggak bisa, nggak ada rumusnya, nggak ada aturannya. Itu emang pengetahuan kita aja. Kayak nggak ada ketentuan kalau misalnya ini harus kayak gini, itu harus kayak gitu, nggak. Jadi ini emang benar-benar pengetahuan. Makanya saranku kalian tuh emang harus banyak-banyak kayak kuis kata baku, tidak baku gitu, cari-cari tahu gitu. Karena emang kuncinya yang kayak gini tuh adalah pengetahuan kita. Harus main pengetahuan. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 jawabannya apa? Coba kalian jawabannya apa? Tapi dia yang eja ini tuh kunjaunya apa nih ya? Bentar. Ejaan. Duh, nggak tahu lagi ini kunjaunya apa. Yang tadi nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 4 apa jawabannya? Kira-kira, guys, 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 guys. Mana ini sepi sekali ini. Katanya mau sampai subuh, tapi baru jam 20 aja udah sepi nih. Ya, kita mah. Eh, eh, kebanyakan ya. Jawabnya kebanyakan Tapi kalian tahu nggak ini kunci jawabannya apa? Tahu nggak kunci jawabannya apa? Ini kunci jawabannya B. Ini kunci jawabannya B. Aduh, gue lupa lagi dia penjelasannya apa ya. Dia tuh kalau nggak salah penjelasannya tuh ada di sini. Lebih notice ke penggunaan ini. Jadi sebetulnya memang betul penggunaan titik titik kok titik tanda petik itu dia itu kalau misalkan julukan dia pakai tanda petik nggak apa-apa. Iya iya setahu setahu gua enggak, bentar, julukan tuh dia pakai tanda petik nggak? Pakai ya? Ya kan? Pakai kan? Oke kan? Kalau julukan tuh dia pakai. Tapi dia tetap salah, opsi ini tuh tetap salah. Salahnya tadi betul ya, yang bilang tuh kalau itu dia itu konjungsi intra yang tidak diikuti koma. Jadi kalau sehingga tuh dia nggak boleh diikuti koma. Contoh, gua kasih contoh deh. Bagas selalu mandi. Harus dikecilin dulu ini. Sehingga ia, aduh kenapa ya jelek mulu ini? Udah jelek ini kan ininya apa ujungnya? Ia jelek. Bentar, kenapa ya jadi titik-titik gini? Maaf ya, ini kita pulpennya cuma pulpen 60 ribuan, jadi kayak sehingga ia tidak bau. Gak kelihatan kan? Ya emang gue juga kagak bisa ngeliat ini. Ntar. Intinya gitulah. Intinya yang itu dia tidak tepat ya. Sehingga itu dia tidak diikuti koma. Ya. Sehingga tidak tidak diikuti koma. Ya, seperti itulah. Tapi mau nggak ini dilihat satu-satu? Mau nggak? Mau nggak dilihat satu-satu? Mau ya? Boleh. Kita lihat opsi A. Nah, opsi A ini salah atau enggak? A, kenapa A? Opsi A salah. Opsi A ini salah, betul. Dia salah.
Salahnya kenapa? Karena betul, dia ini ada koma, ya, dia di tengah-tengah ada koma. Impact-nya apa? Impact-nya dia meleburkan subjek. Jadinya dia subjeknya nggak ada ini, dia nggak ada subjek. Ya, jadinya tuh dia ini keterangan, ini predikat, ini keterangan. Di mana subjeknya? Tidak ada, karena ada koma. Harusnya sih komanya nggak ada. Kalau komanya nggak ada, nanti ini bakal jadi subjek. Kalau komanya nggak ada. Sedangkan kalimat efektif itu dia predikatnya, kok predikat dia itu minimalnya harus ada subjek sama predikat. Itu tuh wajib banget. Pokoknya subjek sama predikat itu harus. Di dunia ini yang wajib selain sholat itu adalah subjek predikat. Itu wajib gitu. Jadi ini salah ya, ini salah. Nah, yang C juga menurut gua tuh kurang tepat karena tadi alasannya sama kayak yang seperti titik dua. Ini tuh agak agak aneh ya. Udah ada adalah tapi pakai titik dua. Jadi kayak kurang gimana gitu. Tapi gua nggak bisa ngeklaim ini salah juga ya. Nanti gua coba ini lagi gitu. Coba tanya-tanya lagi lah ke yang lain yang lebih puh gitu. Atau nggak nanti nanya ke tutor. Nah, sedangkan opsi D, E, ini gue juga bingung. Bentar. Kalian bilang E itu salah karena engkau ya? Enggak juga sih. Sebenarnya kayak kamu juga dia kan nggak kapital sih. Enggak, engkau di sini tuh dia emang nggak usah kapital sih. Engkau. Kayak saya, kamu itu kan dia juga nggak kapital kan? Kamu tuh kan dia penggunanya kayak engkau, mirip engkau kan? Apakah kamu tidak malu? Sedangkan ketika dia konteksnya apakah kamu tidak malu? Tidak, tidak ini, tidak apa? Tidak kapital, tidak kapital. Jadi menurut gue ini kayaknya enggak deh, mungkin ya. Nah, dia benar, dia benar, dia benar, dia udah benar, ya, dia udah benar. Ini koma. Nah, terus kalau misalkan emang kayak nama-nama gitu tuh emang kayak gini. Jadi dia harus ada koma dulu. Kayak misalkan eh kemana gas kayak gini, Bagas misalkan orangnya tuh. Itu tuh emang kayak gitu. Jadi harus pakai koma dulu, harus pakai koma dulu ya. Terus ini, aduh, bentar. Dia udah benar. Setelah tanda gini, tanda seru itu dia apa ya? Kayak penggunaannya tuh dia mirip titik-titik gitu. Kalau misalkan kita di keyboard, nggak tahu ya, ini sebenarnya kayak gimana. Kalau di keyboard tuh dia kalau misalkan ada tanda seru tuh dia langsung otomatis kayak gini. Karena si tanda seru tuh dia kayak mengakhiri gitu. Jadi dia langsung kapital kalau di keyboard. Tapi aku lupa lagi sebetulnya harusnya kayak gimana. Tapi setahu aku harusnya kapital deh. Nah ini juga udah benar. Apakah dia perlukan tanda titik? Nggak perlu. Kenapa? Karena tadi balik lagi. Tanda baca, kayak tanda seru, tanda tanya. Itu tuh dia sudah memfungsikan sebagai titik lah. Mirip-mirip pengakhiran kalimat lah gitu. Jadi dia nggak perlu ada titik. Nggak perlu jadi kayak udah tanda seru, udah pakai tanda seru, pakai titik lagi pakai gini. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Nggak perlu. Karena dia udah ada tanda tanda seru ya. Gitu. Nah, sedangkan yang E juga menurut gue benar karena tadi kalau misalkan engkau dia sapaan juga kayaknya enggak deh. Enggak. Makanya ini soal soal yang aneh. Gitu. Ini soal aneh. Siapa yang cita-citanya menggebrak soal aneh? Aduh, soal aneh ini ya, soal yang sus ini ya, soal-soal anomali. Soal-soal anomali ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya, guys. Oke, nomor 5 jawabannya apa, guys? Penggunaan huruf kapital yang berikut salah kecuali berarti harus cari yang benar. Kita harus apa? Ini ya, apa? em, teliti. Kalau misalkan kalimatnya kayak gini berarti dia cari yang benar. Yang tepat. Nah, jawabannya apa? D. Yang lain? Mana nih teman-teman yang lain? Ayo, kan kita ini di Discuss with Us ya. Ayo, kita lagi ngegibahin soal-soal sus. Jadi kita
Kalau bisa kita aktif lah. Dek. Sebenarnya kan dek. Hmm. Oke, bener sih jawabannya dek. Ini mau udah pada tahu jawabannya dek atau mau dibahas satu-satu? Kenapa salah? Tapi kayaknya udah ini mah gampang tuh ya. Jadi nggak usah dibahas satu-satu. Gampang ini. Di KJ-nya oh KJ-nya apa tuh? Oh iya KJ-nya C ya, KJ-nya C ya. Apa? Ini mau mau dilihat satu-satu nggak? Atau langsung lanjut aja? Karena ini cukup ketara sih ya, kentara. Dibahas. Boleh, boleh. Kita bahas lagi soal anomali. Ini soal anomali. Kenapa? Karena kunjaunya itu adalah C. Kunjaunya C ya. Ini soal-soal anomali. Kita bahas dulu yang A. Yang A itu dia salahnya ada di sini, penggunaan kapitalnya kan. Kepala daerah. Kepala daerah ini dia nggak perlu kapital. Kenapa nggak perlu kapital? Kenapa? Kenapa tidak perlu kapital? Gue udah jelasin tadi ya. Nih, ini. Basicnya, gelar, jabatan, kedudukan, itu dia non-kapital. Kecuali dia diikuti nama diri. Atau dia kecuali kayak ngerujuk. Misalkan kepala daerah desa kepala daerah itu kan dia kabupatennya. Kepala daerah Sukamingsu misalkan. Nah, itu dia bisa aja gede. Tapi ini dia tidak diikuti nama diri dan tidak ngerujuk ke siapapun. Jadi dia salah, ya. Dia salah. Terusnya non kapital aja, harusnya nulisnya kepala daerah aja. Kepala daerah, udah gini aja. Gitu. Oh, di bawahnya D. Mhm, ya kadang-kadang kalian tuh harus telitinya kayak gitu. Jadi kadang di atas itu opsinya apaan, di bawah juga opsinya apaan. Tapi kalau nggak salah ini di atas tuh emang opsinya C, tapi di bawah D. Jadi anggap aja yang D. D. Jadi udah benar berarti kunjaunya. Oke, kunjaunya benar, tapi penempatan kunjaunya yang anomali. Nah, ini saat registrasi haji juga dia tidak perlu. Ini coba tiba-tiba registrasi R-nya gede. Ini alasannya kenapa? Kan aneh ya. Haji juga dia kecil ya. Haji itu tidak gede ya. Haji itu kan dia kegiatan gitu, bukan sebuah gelar. Ya, di sini kan dia kegiatan kan. Jadi dia nggak perlu kapital gitu, nggak jelas banget ini. Nah ini dilahirkan di waktu wilayah Indonesia Timur ya. Nah ini tuh kecil ya, kecil, wilayahnya kecil. Kenapa? Tadi ingat-ingat lagi ya. Kalau kecil itu, kalau penulisan wilayah, bangsa, bahasa, suku, kawasan, negara, itu dia kecil, tidak kapital. Kecil ya. Jadi harusnya ini wilayah tuh ditulisnya kecil. Wilayah. Gitu. Ini sudah benar, tapi TS-nya gede karena dia kenapa? Kenapa coba? Halo, Justice. Udah sampai, Jis. Justice. Gua ngechat kagak dibales. Memang koplak nih orang. Sapaan, betul sekali. Ini tuh sapaan. Ya, makanya dia gede. Karena sapaan. Oke, lanjut. Yang E, kenapa ini gede? Harusnya dia kecil kan? Kenapa? Karena konteks ibu bapak di sini itu dia bukan sapaan. Betul, karena kepemilikan. Jadi penulisan ibu bapak kayak gini nih. Penulisan ibu bapak, aduh, kalau nggak gua apa sih? Nggak bisa gua tulis soalnya ini nggak akan cukup. Jadi dengerin aja. Jadi kayak gini konsepannya. Kayak misalkan kata-kata kayak ibu, bapak, saudara, itu tuh dia ada dua posisi. Ada dua posisi. Posisi pertama itu ketika dia berbentuk sapaan. Berbentuk sapaan. Contohnya kayak ini, yang ini. Hai sahabat, kok hai sahabat? Misalkan hai saudara misalnya. Hai saudara, apa kabarmu? Nah, dia itu konteksnya bakal menjadi sapaan. Ketika dia konteksnya sapaan, itu dia bakal jadi gede, bakal jadi kapital. Contoh lain, Anda mau kemana, Pak? Misalkan. Nah,
di sana itu dia bakal kapital. Nah itu, selamat malam Bapak atau Ibu. Selamat malam Bapak gitu. Nah itu dia konteksnya sapaan. Ketika dia konteksnya sapaan, dia bakal gede si penulisannya. Tapi ada posisi lain. Ada posisi lain. Posisinya apa? Ketika dia menunjukkan kepemilikan. Ketika dia menunjukkan, dia nunjukin kepemilikan. Maksudnya kepemilikan tuh kayak gini. Ibu di sana itu dia maksudnya bukan ibu-ibu, tapi ibu, ibu, ibu orang yang melahirkan gitu. Bukan ibu sebagai sapaan kepada orang yang sudah sepuh em, dan cewek gitu. Jadi ibu di sini tuh ya orang yang melahirkan gitu. Dan bapak di sini juga sama, bapak bapak ibu bapak di sini tuh konteksnya orang tua, bukan seseorang yang lebih tua. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Ngerti? Gue belibet gak ngejelasinnya? Takut pusing nih. Cakep gak? Jadi intinya si 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 apa sih si ibu bapak di sini tuh dia konteksnya kepemilikan. Jadi ibu bapak di sini tuh orang tua, bukan apa? Bukan sapaan gitu. Ya ibunya dia, bapaknya dia gitu. Gitu aja inget-ingetnya pokoknya. Ibu di sini tuh ibu siapa? Apakah dia ibu seseorang atau dia ibu tuh sebutan buat tante-tante gitu. Gitu. Setelah sahabat, ya pakai koma. Ya pakai koma, pakai koma. Justin tuh dia pacarnya Justice ya. Tadi di atas Justice, udah Justice. Itu pacarnya dia. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau sapaan tuh emang dia suka ada komanya di akhirnya juga pakai koma juga. Kayak gitu. Jadi ini benernya deh ya. Oke, nomor 6. Kalimat berikut ditulis dengan huruf kapital yang benar, kecuali. Jawabannya apa, guys? Jawabannya apa, guys? Sakit jiwa. Lu kali. Di KJC. Menurut kalian apa jawabannya? Mana nih, mana nih, mana nih manusia-manusia anomali? Menurut kalian apa jawabannya? Ayo, 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 ayo. Kita lupakan. Ya, jawabannya yang C. Tinggal di apa? Teman-teman kodenya tinggal di serepet seruput ya. Tinggal di serepet seruput. Nah, udah bener ya jawabannya C. Nggak ada, bukan prepet. Prepet tuh Munaroh ya. Munaroh. Bang Ocit datang prepet, prepet, prepet. Ya. Kalau ini tuh serepet seruput, bukan prepet ya. Beda. Kita bahas satu-satu. Ini udah benar. Bila berkunjung ke Makassar, ini nama sebuah daerah. Ya, Makassar. Makassar tuh dia nama sebuah daerah, jadi dia kapital. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini ibu kota dia bisa jadi gede karena dia diikuti nama dirinya. Provinsi dia juga penulisannya gede, ya. Provinsi itu dia penulisannya gede. Provinsi, kota, kabupaten, itu dia penulisannya gede, tidak kecil ya. Yang kecil apa? Bangsa, negara, kayak gitu. Ini diikuti nama diri, jadi dia gede. Nah, toko cenderamata ini dia kenapa kecil? Kayak mungkin di antara kalian ada yang beranggapan, kenapa toko cenderamata nggak kapital? Karena toko cenderamata itu bukan nama toko. Toko cenderamata itu adalah toko, sebuah jenis toko. Balik lagi ke konsep nama jenis dan nama diri ya. Kayaknya gue udah mual dengan ngejelasin soal nama jenis dan nama diri. Intinya kayak gitu ya. Jadi di sini itu nama jenis ya. Itu nama jenis. Tuh, jelek. Nama. Kok gini sih jelek banget? Ya udahlah, intinya dia nama jenis. Ya, nama jenis. Enggak, toko cenderamata tuh toko oleh-oleh. Sejenis toko oleh-oleh. Cenderamata tuh kan kayak ini loh. Kayak, ya oleh-oleh lah. Sejenis toko oleh-oleh gitu. Tapi oleh-olehnya yang kayak barang tuh. Cenderamata tuh biasanya. Kayak gitu. Ya souvenir, nah toko-toko souvenir biasanya. Kayak gitu. Jadi dia, ini tuh jenis toko, bukan
nama toko. Nah, kemudian di sepanjang perjalanan Kepulauan Krakatau, ini juga benar ya. Pokoknya rumusnya ketika ketika nama geografi itu dia diikuti sama nama dirinya, itu dia bakal kapital. Tapi pengecualiannya apa? Pengecualiannya yang tadi, kayak bangsa, kawasan, wilayah, itu ada pengecualiannya. Jadi ingat-ingat aja yang pengecualiannya tuh apaan. Selain itu, dia ketika diikuti nama diri, dia bakal kapital. Nah, ini juga dia udah benar ya. Dia udah benar. Dia kapital. Karena dia diikuti nama diri. Nah, gue tanya coba sekarang. Itu penulisannya gimana? Ini benar atau enggak? Enggak. Benar atau enggak? Coba. Betul ya. Kenapa Anda kapital? Ini ada di EYD ya, teman-teman. Anda itu saklek. Anda itu saklek kapital. Mau posisinya dia di awal, di akhir, mau dia gimana pun pokoknya, Anda itu dia saklek saklek kapital. Wajib. Dia ada notes khususnya di EYD itu kan. Dia tulisan Anda tuh saklek, bukan sakep. Saklek. Dia tuh udah dari sananya kapital. Jadi Anda itu penulisannya pasti kapital. Nggak boleh nggak kapital. Dia ada notes khusus. Nah, kesalahannya itu ada di sini ya. Ada di jalan. Kok mati? Ada di jalan. Seperti tadi yang udah kita omongin, kalau misalkan jalan, kalau misalkan nama unsur geografi diikuti nama diri, itu dia bakal di dikapitalin, harusnya kapital. Jadi dia harusnya kapital. Tulis aja kali ya, kapital. Nah, yang opsi D, dia sudah betul ya. Ini desa, karena diikuti nama diri. Nah, yang E, mungkin kalian JL tuh, bentar, JL tuh apa ya? Gue juga lupa. Coba cek ini deh, cek apa? Cek di EYD bagian singkatan ada jalan. Iya, iya deh, gue lupa inget nih. Gue takut salah kalau nyebutin apa masih samar-samar. Makanya cek di EYD di bagian singkatan atau akronim. Singkatan dan akronim itu ada penulisan jalan. Kalau nggak salah. Nah, ini mungkin kalian agak kegocek di sini kali ya. Agak kegocek di sini. Nah, menurut gua ini kita kita asumsikan kenapa ini betul karena dia itu nama toko. Jadi hashtag kreasi di sini tuh dia nama toko. Balik lagi ke konsep nama diri dan nama jenis. Kalau tadi apa toko cenderamata itu dia nama jenis, sebuah jenis toko. Kayak warung Tegal, kayak warung Tegal. Apa sih dia kan jenis warung. Nah, ini juga apa sih si apa sih toko cenderamata ini tuh dia juga nama jenis. Nah, sedangkan toko hashtag kreasi ini menurut gue ini nama diri. Ini nama diri. Jadi ini nama sebuah toko. Ketika dia posisinya sebagai nama diri, otomatis kapital. Gitu. Aman nggak? Sampai sini aman nggak? Gila ya, kita 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 lama banget ya. Bahas dikit doang. Baru bahas dikit, tapi udah hampir sejam. Aman? Gitu ya. Ini kalau misalkan gue ngomongnya kecepatan, atau kayak kalian masih ada yang kurang ngerti, bilang aja ya. Takutnya gue nggak jelas ngejelasinnya. Atau belibet atau gimana gitu. Jadi kalian bilang aja. Oke, kita masuk ke nomor 7. Ini ada kunjau yang ngawur kah? Gimana ya? Gue bilang untuk ketika kita mengerjakan tahun ini, mungkin ini bisa disebut ngawur. Tapi ketika kita mengerjakannya di tahun di mana kunjau ini dibuat, di mana soal ini dibuat, mungkin itu yang betulnya gitu. Nanti ada deh di penulisan apa ya? Penulisan angka, nanti gue bahas. Coba, nomor 7, ini jawabannya apa? Kalimat yang tidak mengandung unsur yang mubazir. Mubazir tuh maksudnya adalah boros. Mubazir tuh boros. Jadi, cari kata yang dia nggak boros. Coba, jawabannya apa?
I still love. Coba jawabannya apa, guys? Wah, kalian tumben nih rame 76 orang. Oke, biasanya gue ngelihat yang lagi DWU isinya cuma cuma 50 orang, cuma 50 orang, 30 orang. Ya, maybe but I still. Ya, nanti ada bagian angka tuh. Jadi kita koreksi sama-sama. Anjay, koreksi nggak tuh? Pokoknya titik 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 tertinggi pemahaman kita adalah kita bisa ngedebatin Kunjau. Kita bisa berontak. Jadi kita ada apa gerakan namanya GM gerakan melawan Kunjau ya. Jadi minum ya. Hmm. Oke, jawabannya betul yang E. Seingat gua. Kita lihat. Ini yang A itu salah di sini ya. Jelek sekali. Yang A ada di sini salahnya para anak-anak. Jadi jamak tuh nggak boleh ya. Jamak tuh nggak boleh ya. Tiba-tiba para anak-anak. Kalau anak-anak ya anak-anak ngomongin apa ya? Bukan satu doang gitu. Kalau namanya anak-anak pasti lebih dari satu alias banyak. Para juga dia ngomonginnya jamak. Jadi nggak usah. Kita yang udah jamak gak usah ditambahin lagi sama kata jamak. Ngerti nggak? Intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau nulis anak-anak, ya udah nulis anak-anak aja. Tapi kalau misalkan pakai para kayak gimana ya? Nulisnya para anak atau jangan para anak-anak. Jadinya apa? Boros. Kayak gitu. Jadi boros. Lanjut B, majalah waktu masukkan kata senarai daftar kota. Nah, senarai daftar kota. Senarai itu dia artinya daftar. Kalau nggak salah ya. Senarai itu artinya daftar. SMIP ya, aduh. Senara itu dia daftar. Jadi kalau misalkan kita pakai diksi yang sama, itu tuh jadinya majalah Waktu masukkan kota Jakarta ke dalam daftar-daftar gitu. Kalau nggak salah Senara itu mirip-mirip daftar lah intinya. Ya, semakna betul. Dia masih satu makna, jadi nggak perlu. Jadi boros jatuhnya. Salah satu rute dengan pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Ini tuh, ya, gue rasa kayaknya ini umum banget deh di kita. Penulisan kayak gini tuh. Sangat luar biasa sekali. Ya, iya nggak sih? Kalian sering nggak sih ngeliat yang kayak gini? Kalau gue jujur sering deh. Bukan cuma di tulisan ini, kayak di tulisan-tulisan. Karena kan gue ada organisasi ya. Kadang mereka suka nulis-nulis ilmiah. Itu tuh suka ada juga yang nulis sangat luar biasa sekali gitu. Kayak ini tuh kesalahan yang apa ya? Sangat banyak gitu. Sangat luar biasa sekali. Dia boros ya. Karena kalau misalkan sangat luar biasa tuh dia sudah menyatakan sesuatu yang kayak wow gitu, udah wow banget. Kenapa harus ditambahin lagi sekali gitu? Cukup sangat luar biasa atau luar biasa sekali. Salah satunya dihapus aja deh, gitu. Nah, kalau ini, semua peserta lomba balap sepeda itu mendapatkan cenderamata. Kalau ini, kalau nggak salah, ada di sini, ada lomba balap sepeda. Jadi kayak kalau misalkan dia ngomongin lomba, itu otomatis itu balap gitu. Maksudnya kayak masih terwakili gitu. Jadi maknanya tuh mirip-mirip sama-sama, ya kan? Kalau misalnya kita lomba sepeda, ya namanya juga pasti balap sepeda lah. Kan nggak ada ya lomba lomba reparasi sepeda gitu kan. Jadi kayak dia kan kalau misalkan lomba sepeda, ya dia lomba balap gitu. Jadi eee, kita asumsikan kalau lomba balap ini dia tuh masih satu makna, sama kayak yang senarai daftar itu, kayak gitu. Lomba lemparan sepeda. Jadi yang betul adalah E, repet seruput, E. Nah, kayak gini, dalam balap sepeda gitu, jadi langsung aja, oke? Nah, sebenarnya betul, jadi antara lain itu dia nggak boleh, antara lain itu nggak boleh sama dan lain-lain ya, bakal bakal. Antara lain itu dia nggak boleh, jadi kayak gini. Kalau misalkan dia belakangnya tuh kayak ada antara lain, atau kayak seperti,
Kayak pokoknya ada kata kayak gitu dulu, kayak antara lain misalkan. Nah, itu tuh dia akhirnya ketika si, mmm, apa sih, ketika si perinciannya sudah habis, itu dia langsung dititikin, nggak usah pakai dan lain-lain. Nah, dan lain-lain atau kayak dan sebagainya, dan sejenisnya, dan seterusnya, itu dia dipakai ketika dia nggak ada ininya. Contoh, ya yang diperebutkan dalam balap sepeda itu, telepon genggam, komputer jinjing, dan lain-lain. Nah, itu kayak gitu boleh. Tapi ketika ada antara lainnya, itu nggak usah pakai dan lain-lain. Itu nggak usah. Aku lupa namanya. Namanya apa? Keterangan apa gitu, aku lupa. Yang ingat ada nggak? Ada pokoknya nama jenis keterangannya ini tuh. Keterangan yang semu ya? Semu atau apa ya? Aku lupa. Ah, itulah pokoknya. Pokoknya kayak gitu intinya. Kalau misalkan di belakangnya ada antara lain tuh di bawahnya nggak usah pakai dan lain-lain. Sebaliknya ketika di akhirnya ada dan lain-lain dan seterusnya, itu belakangnya tuh nggak usah kayak antara lain atau kayak ya intinya nggak usah pakai yang kayak ginian gitu. Gue lupa lagi deh. Pokoknya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya salah, iya emang salah. Tapi kita lihat lagi, kita lihat konteks pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Kita fokus ke kata yang mengandung unsur mubazir. Kayak gitu. Iya, kalau misalkan kita lihat umum, dari umum keseluruhan, iya memang salah. Kalau kita apa ya, menyingkirkan opsi pertanyaan. Kalau kita menyingkirkan pertanyaan, ya juga salah, juga salah karena tadi ada antara lain, ada dan lain-lain. Cuma kita kan di sini konteksnya sedang menjawab suatu soal. Ketika kita menjawab suatu soal, kita tuh harus fokus sama konteks yang dipertanyakan, sama konteks yang dipertanyakan, kayak gitu. Jadi, kita harus fokus sama apa yang ditanyain. Yang ditanyain di sini adalah kalimat yang mengandung unsur mubazir. Jadi kita fokus ke yang apa namanya tuh? Yang mubazir gitu. Yang apa? Apa tadi itu namanya? Astagfirullahaladzim. Mubazir itu apa? Yang boros gitu. Jadi jawabannya iya boros. Gitu. Nah, ini tanda titik koma ya. Jujur gue tanda titik koma masih agak ini ya, masih agak nggak sejago itu. Jadi ya gitu deh pokoknya. Kalau ini tuh kan dia jawabannya adalah hmm, ini jawabannya apa sih? Soalnya guys, soalnya gue jawabnya A. Tapi dia konteksnya emang ini sih. Dia tuh jawabannya pertama, bank masyarakat produk dan layanan. Hmm, memasyarakatkan produk dan layanan jasa kepada masyarakat, menyalurkan. C ya? Ya, C bener sih. Jadi intinya tanda petik dua, tanda apa sih? Tanda titik koma tuh dia memisahkan memisahkan kalimat setara gitu. Kayak gitu. Sama ada lagi fungsinya tuh ketika dia apa ya? Ketika dalam satu kalimat ke kalimat lain tuh kita nggak perlu pakai kata-kata yang menghubungkan gitu. Jadi cukup pakai tanda titik koma, itu kayak gitu. Ada juga fungsinya ketika kita ngebuat suatu perincian dan perinciannya tuh terdiri dari banyak jenis. Contohnya kayak mmm, gini, nggak perlu dibahas lah, ini mah udah maksudnya kayak kita fokus aja ke soal dah. Intinya tanda titik koma tuh dia banyak banget. Nulis EYD berapa kali? Gue nulis EYD cuma 4 kali, Cok, bener-bener dikit doang, sebulan sekali. Soalnya kan aku, ini kan, apa, masuk alter kan Desember, November, Desember. Desember lah mulai mulai apa, mulai nulis EYD. Jadi cuma nulis 4 kali, dikit. Gitu, jadi ini C ya yang bener. Nah, kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 itu yang betul adalah ini berkenaan dengan tanda petik tunggal. Nah, petik tunggal itu dia ada banyak banget, apa sih namanya tuh, ada 2 fungsinya. Ingat-ingat ya, tanda petik tunggal itu dia ada 2 fungsinya. Pertama, fungsi tanda petik tunggal itu dia ketika ingin, apa ya, bukan memetik, apa ya, me meng meng mengkhususkan atau kayak ingin ya intinya ngekhususin satu kata atau satu kalimat
yang dia ada di dalam tanda petik. Jadi kayak kita tuh mau nambahin tanda petik, tapi udah di dalam tanda petik. Nah, kita tuh nggak usah pakai tanda petik. Jadi nggak boleh ada di sini udah ada tanda petik. Di sini ada tanda petik lagi gitu di dalamnya. Itu tuh nggak usah. Kalau misalkan kayak gitu, dia tinggal pakai tanda petik tunggal. Nah, contohnya kayak ini. Ketika dia sudah ada tanda petik di sini, terus kita mau ngehususin lagi, dia pakainya bukan tanda petik, tapi petik tunggal. Jadi intinya dia metik di dalam tanda petik lah. Tanda petik tunggal tuh. Ada lagi yang lain fungsinya. Fungsinya tuh apa? Dia apa ya? Ngejelasin arti sesuatu. Gak perlu. Kalau kalau in the Hoy itu jatuhnya malah harusnya titik dua kalau mau. Karena dia ngejelasin apa? Ngejelasin apa ya? Kayak makna lain gitu loh. Kalau sesuatu yang kayak bermakna lain tuh dia biasanya pakainya tanda petik dua. Tapi ketika dia konteksnya nyebutin arti, itu dia bakal pakai petik tunggal. Namanya kayak gini. Hmm. Yang ini ya, yang apa tadi dua. Apa sih yang ngejelasin soal arti? Em, dia berkata arigato yang artinya terima kasih. Nah, kayak gini penggunaannya. Kalau misalkan tanda petik tunggal, itu dia ngejelasin arti sesuatu. Nah, ini arigato itu kan dia arti arti dari ini kan. Apa sih terima kasih itu kan arti dari arigato. Jadi ketika dia apa ya apa sih ngejelasin suatu arti dari satu kata tertentu. Nah, dia tuh pakainya tanda petik tunggal. Cuma dua itu doang. Nah, dia harus pakai titik dua. Nah, ini tuh sama kayak ini nih. Ada opsinya, bentar. Opsinya yang, nah ini kebalik. Nah, ini tuh dia kebalik. Harusnya yang ini yang titik dua, yang ini titik tunggal, ini yang petik petik dua, gitu. Nah, julukan juga kan dia harusnya lebih tepatnya pakai eh, apa petik petik dua. Ini dia kalimat langsung. Nah, kalimat langsung tuh kan dia harusnya titik petik dua kalau kalimat langsung tuh, gitu. Jadi makanya jawaban yang paling tepat itu memang adalah opsi A. Pakai kaidah yang tadi ketika di dalam titik dua, oke, titik ketika di dalam petik tunggal dia pakai apa sih? Ketika dia ada di dalam petik tanda petik, terus dia mau mengkhususkan satu kata lagi, dia pakainya petik tunggal. Indahoy. Nah, kalau misalkan dia setahu gue ya, kalau misalkan dia udah pakai petik tanda petik, itu tuh nggak usah miring. Sebaliknya, kalau misalkan dia nggak mau pakai tanda petik, ya dimiringin gitu. Jadi kayak nggak usah double-double tanda petik sama miring gitu. Tahu gue sih, kayak gitu. Kalau gue salah koreksi ya, karena gue juga jujur jadi agak lupa lagi semenjak UTBK tuh. Oke, lanjut nih nomor 10. Nah, ini jawabannya apa, guys? Ini sorry ya kalau misalkan gue jelasinnya belibet atau kayak gimana. B. Hmm, oke. Di sini ada yang lagi buka kunjau gak? Ada yang lagi buka kunjau ini gak? Kalau ada yang lagi buka kunjau, kalau gua boleh minta tolong, tolong di screenshotin kunjaunya ke sini. Gua mau bahas kunjaunya soalnya. Gua mau bahas penjelasan kunjaunya. Coba, ada nggak? Ada nggak yang lagi buka kunjau? Tolong dong. Oke, sok. Kita tungguin lah. If the sun refuse.
I still be your lover. Udah kita 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 belajar-belajar, apa, bantai-bantai soal gini kita buat persiapan kuliah aja lah. Mana nih mana nih? Kita tunggu ya. Nah, boleh teman-teman langsung lihat aja ya ke pembahasannya. Bisa dilihat ya sama kalian. Nah, ini yang tadi gue kasih tahu dalam setiap tahun, maksudnya dalam tahun-tahun tertentu bahasa tuh itu selalu berubah. Jadi sifat bahasa itu dia tidak apa ya, tidak statis. Sifat bahasa tuh dia dinamis. Dia terus berubah-ubah. Aturannya berubah-ubah. Dia aturannya selalu berubah-ubah. Pun kayak misalkan KBBI ini, kata-kata di KBBI pun dia selalu wah, dia selalu ada pemutahiran, ada penambahan kata baru, ada pembenaran. Karena KBBI itu dia ada juga loh kesalahannya gitu. Kayak waktu itu pernah kita debatin kan, pas apa, pas DWU EGD 5 yang maraton itu, ternyata kan kesalahannya ada di KBBI sebetulnya yang salahnya. Jadi KBBI juga ada kesalahan, makanya dia akan selalu ada pemutakhiran. Jadi intinya bahasa tuh dinamis lah, berubah. Nah, ketika kita ngelihat ada soal yang aneh, kayak kenapa jawabannya tiba-tiba itu, kita harus merefleksi. Bentar, bentar ya, gue tiba-tiba hilang bentar. Udah ada ya suaranya? Udah ada belum suaranya? Guys, tolong, ada nggak suaranya? Oke. Nah, kita balik lagi ke pembahasan angka ya. Kita pembahasan angka. Kita lihat dulu soalnya deh. Penulisan bilangan dengan huruf cepat. Kecuali, berarti kita cari yang salah. Kita cari yang salah ya. Nah, ini kan dikunjaunya B. Dan dikunjau itu dijelasin bahwa kenapa jawabannya B itu karena cara penulisan angka dalam kalimat adalah apabila angka tersebut terdiri dari satu atau dua. Ketika dia lebih, itu dia tidak ditulis dengan simbol angka, tapi ditulis dengan kebalik. Ketika dia, lebih dari 2 itu dia ditulis dengan angka, dengan simbol, bukan dengan huruf. Nah, tapi fun fact, EYD 5 itu kalian boleh cek aja langsung ke EYD 5-nya, si si, apa sih, konteks katanya tuh kayak gini. Jadi intinya ketika dia, apa sih, angka tuh ditulis huruf ketika dia bisa dieja sekali. Dia harus bisa dieja sekali. Contohnya kayak satu. Kalau kan kan tadi di penjelasannya satu atau dua. Jadi kayak lebih dari dua. Kalau di EYD 5 itu dia ngejelasin si katanya tuh cuma bisa diedit sekali. Sekali doang. Kayak satu, dua, tiga, empat, lima, 100, 10, sejuta, 1000. Nah, itu kan bisa disebutin sekali. Bisa disebutin sekali. Nah, itu tuh dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa ditulis dengan huruf. Tapi ketika dia sudah bisa disebut 2 kali, kayak 12, 13, 14, kan ada 2 tuh, ada 2 katanya. Nah, saya pakai huruf, pakai huruf, pakai angka, gitu, pakainya pakai angka. Nah, itu yang B itu jelas dia kesalahan. Jadi 240. Nah, 240 dia harusnya pakai angka. Ais, ya, intinya dia 240 tuh dia harusnya pakai angka.
Nah, tadi ada yang nanya soal A, opsi A pokoknya nggak boleh langsung ya, sejumlah sebanyak. Nah, gini, pertama kita bahas dulu soal angkanya. Tadi kan, angka itu ketika dia bisa disebut satu kali, itu dia pakai huruf. Tapi ketika dia disebutnya lebih dari satu kali, dia pakai angka. Dan kita lihat, ini itu apa ya? Gimana ya? Gue bingung jelasinnya. Kita bahas dulu ini ya, dari kalimat ininya. Nah, 40 ini tuh dia salah. Salahnya tuh ada di mana? Karena ini 40 itu dia di ejanya berapa kali? Satu atau dua? 40 tuh. Dua kan? Ada 4, ada 10. 40. Nah, dia harusnya ditulisnya pakai angka. Jelek. Kok bisa? Kok nggak bisa 6? Kok nggak bisa? Aduh. Harusnya dia pakai angka. Harusnya pakai angka. Nah, tapi. Nah, ketika dia ditulis jadi angka pun, dia bakal salah. Contoh deh, contoh. Kita si 40-nya kita ganti dengan angka 40. 40 diganti gitu kan ya. Aduh, ini jelek kali penku. Bisa nggak ya nulis pakai tangan? Coba. Bisa deh. 40. Kita ganti kata 40 ini dengan angka 40 saham. Tetap bener atau enggak? Tetap bener atau enggak? Tetap bener, tetap tetap salah atau jadi benar? Konteksnya ini ya, apa sih kata ini? Si 40 kita ganti jadi huruf, jadi angka. Bener atau salah? Mana guys? Guys, guys. Guys. Ini gue yang ngelik ya. Karena di awal, iya apa gimana? Salah atau benar? Kalau 4 ini 40-nya kita udah kita benerin nih. Udah pakai angka sekarang. Bener atau salah? Nah, salah ya. Tetap salah. Jadi jadi angka di di awal kalimat itu kita nggak boleh langsung pakai angka. Nggak boleh langsung pakai angka. Kayak 40 saham itu nggak boleh. Itu diperbolehkan ketika dia tuh harus ada kata awalnya dulu. Misal pakai sejumlah, sebanyak, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi si eh gue juga bingungnya tuh kayak gitu. Jadi di sisi lain 40 ini tuh dia pertama salahnya tuh itu. Dia gak boleh pakai angka kan. Si 40 ini tuh. Nah, harusnya dia diganti jadi sebanyak 40 saham. Misalkan kayak gitu. Atau sebanyak 40 saham. Nah, tadi konteksnya bukannya di awal kalimat itu dia apa sih harus harus pakai sebanyak sejumlah. Nah, ini tuh ada juga pengecualiannya. Ketika di awal kalimat, itu dia kata-katanya tuh kata yang bisa disebut satu kali. Maksudnya kayak tadi yang dia masuk ke kriteria kalau dia bisa disebutin pakai huruf. Terus dia mau ditulis di awal, itu tuh nggak apa-apa, nggak usah pakai kata sebanyak gitu. Jadi kenapa sih 40 ini atau kayak kenapa ada tulisan sebanyak, sejumlah harus didahului yang kayak gitu, itu tuh karena dia angka. Jadi si bentuk angka ini tuh apa namanya tuh nggak boleh ada di awal kalimat banget, harus didahului oleh kata sebanyak, sejumlah. Tapi ketika dia konteksnya, angkanya tuh yang bisa disebut satu kali, alias angka yang bisa disebut pakai huruf atau pakai kata, huruf lah, pakai huruf, nah itu tuh dia di awal nggak apa-apa, meskipun dia tidak pakai sebanyak, sejumlah, kayak gitu. Aku kayak gitu, soalnya waktu itu tuh gue pernah ngoreksi, itu kan apa sih, yang kemarin polisi bahasa, gue tuh pernah ngoreksi ada kata-kata 60 dosen bla bla bla, enggak.
6 dosen bla bla bla. Nah, gua tuh ngebenerin pakai sebanyak 6 dosen. Nah, ke Kamala tuh dia udah nggak apa dia tuh nggak apa-apa. Jadi ketika dia emang, eee, ditulisnya pakai huruf tuh nggak apa-apa. Karena emang konteks yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika angka ada di awal, gitu. Enggak? Ketangkep nggak? Gua pusing nggak ngejelasinnya? Ketangkep nggak, guys? Ketangkep nggak? Kok pada diem sih? Sih, sorry 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 sorry. Gitu deh pokoknya. Pusing nggak? Ada yang masih nge-lag nggak? Gini 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 ya. Jadi harus harus tahu dulu konsep konsep dasarnya. Jadi pasti kalian pusing karena, nggak ketangkep konsep dasarnya kayak gimana. Jadi kayak gini, angka angka itu ada 2 tipe penulisan. Ada yang ditulis pakai huruf, ada yang ditulis pakai pakai simbol, simbol angka. Nah, ketika dia ditulis pakai simbol angka, itu, angka-angka yang disebutnya lebih dari satu kali, harus disebut lebih dari satu kali. Kayak misalkan 12, 13. Nah, 40 ini termasuk kata yang disebut 2 kali. Dia tuh harus ditulisnya pakai angka, bukan pakai huruf, sehingga harusnya ini di awalnya pakai 40 dengan simbol angka. Tapi simbol angka di sini ketika dia udah diganti pun dia akan tetap salah. Kenapa akan tetap salah? Karena angka tuh dia nggak boleh ada di awal kalimat. Nggak boleh dari awal kalimat. Harusnya didahului sama kata-kata kayak sebanyak, sejumlah. Jadi kayak sebanyak 40 saham, sejumlah 40 saham. Kayak gitu. Tapi ketika dia apa sih si angka-angkanya tuh angka yang bisa ditulis sama huruf alias angka-angka yang cuma bisa disebut sekali tadi kayak 10 apa 1 2 3 itu tuh ditulis di awal, itu tuh nggak apa-apa, nggak usah dipakai sebanyak. Contohnya kayak tadi, misalkan ada tulisan 6 dosen sedang mengajar. Nah, 6 dosen sedang mengajar itu kan dia penulisannya pakai huruf. Apakah dia harus diganti menjadi sebanyak 6 dosen mengajar? Itu kan kenapa? Karena si angka ini itu dia ditulisnya pakai huruf, bisa dipakai huruf. Jadi sebetulnya yang salah di situ adalah angka, tulisan angka dengan simbol angka itu tuh nggak boleh di awal kalimat. Jadi itu yang harus di titik-titik apa ya, titik-titik beratnya. Yang nggak boleh di awal tuh sebenarnya adalah simbol angka yang ada di awal kalimat. Balik lagi ke konsep, mana kira-kira angka yang bisa kita tulis pakai huruf, mana angka gitu. Itu di sana mainnya tuh. Jadi menurut gue ini kayaknya soal anomali. Mungkin ya, mungkin soal anomali. Karena pas gue lihat Kunjau tuh kan dia keterangannya satu atau lebih. Satu atau lebih kata. Jadi mungkin kenapa opsi A bener sesuai Kunjau tuh ya karena dia 2 kata, 40. Tapi kalau misalkan kita lihat, di kaidah sekarang, itu cuma satu doang, gitu sih. Pusing nggak? Pusing nggak? Aman aman nggak? Kalau aman ketik 10, ketik 10, ketik 10, ketik 10, mantap. Sorry ya kalau misalkan gua, apa, ngejelasinnya belibet. Bukannya kecuali kecuali apa tuh? Tiba-tiba 69. Ya, gua tuh agak bingungnya emang boleh? Soalnya gue juga pernah pernah ngirim ke Kak Mala, soal pengoreksian ini dan itu tuh ya nggak dikomen sama Kak Mala apa. Nantilah gua cari tahu lagi dan gua kasih tahu. Kalian ini aja, gua kan gua kan sebenarnya suka nge-share di catatan belajar. Cuma gue tahu kadang kadang nggak on DC kan, dan kalian juga kadang nggak on DC. Kadang gua pengen nge-share apa, nge-share kayak kebahasaan atau kayak ngoreksi apa yang udah gue sebutin di apa sih, di DWU karena gue sering salah juga kan kalau DWU. Nah, gue bikin ini, bikin saluran. Kalian kalau misalnya mau masuk, ini aja. Tapi ya sebenarnya isinya random, tapi ya itu ntar bakal ada itu sih, bakal ada ya kalau misalkan gue ada salah kata atau apa di ini
Nih, gue baru bikin soalnya. Nah, itu. Jadi ntar gue share juga ke sana soal penulisan ini. Nanti gue tanya-tanya lagi ke tutor. Ah, udahan belum? Kan soal dengan huruf yang tepat. Ada yang tercekali gitu, gak? Oh iya. Hmm, gitu, 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 gitu. Ya, opsi A tuh dia masih salah. Karena tadi sih, ya menurut gue itu kan, harusnya dia kan penulisannya angka ya. Gitu dah pokoknya. Aman ya, kita lanjut soal nomor 11. 15 soal aja lama sekali ya. Aduh, minta maaf ya saya. Oke, tanda koma yang tidak tepat digunakan pada kalimat apa tuh? Jawabannya apa tuh? Tidak tepat ya. Jadi kalian cari yang salah. Cari yang salah ya. Cari yang salah. Ah. Hmm. Oh, bentar. Ibu kota. Oh, iya, gue baru inget. Seingat gua, ibu kota juga kecil, guys. Mana tadi soal ibu kota? Mana ibu kota, ibu kota, ibu kota, ibu kota? Mana ya tadi? Ibu kota juga kalau misalkan dia diikuti nama diri tuh kecil. Yang gede tuh ibu kota apa? Ibu kota ini, ibu kota IKN tuh apa sih? Ibu kota negara apa sih? IKN tuh apa sih kata teman? IKN, namanya IKN yang gede tuh. Jadi ibu kota juga dia kecil, walaupun dia oh ibu kota Nusantara, walaupun dia diikuti nama diri. Nah, ini dia juga salah ya sebenarnya ibu kotanya harusnya dipisah gitu. Ya, tapi kita fokus aja lah ke sini karena kita kan ngomongin tanda koma. Tadi jawabannya A. Jawabannya A. Ya, betul sih sebenarnya jawabannya A. Kenapa jawabannya A? Itu karena dia memisahkan. Nah, ini kan dia keterangan aposisi. Ini tuh keterangan aposisi. Udah pada tahu kan ya keterangan aposisi mah? Keterangan aposisi. Nah, enggak bentar. Oh iya, ini tuh dia subjek, subjek ditemukan. Nah, ini salahnya tuh ada di sini. Harusnya dia nggak usah pakai koma. Ini ya, ini dia. Apa sih jelek banget. Harusnya dia di sini nggak usah pakai koma ya, gitu. Yang lainnya salah. Intinya yang lainnya salah. Atau mau dibahas? Kalau yang B dia salahnya. Bentar. B dia salahnya apaan? Di bagian pangkat pipa tersambung kalian minyak rem. Oh, gue inget. Ini tuh dia kan katanya salahnya tuh gara-gara si B itu dia nggak ada subjek. Cuma gue masih bingung. Harusnya kaleng minyak rem itu harusnya ini nggak sih bisa jadi subjek nggak sih? Soalnya kan dia koma di sini tuh keterangan gitu. Meskipun koma ini dihilangin, dia tetap tetap si di bagian ini tuh dia tetap nggak bisa menjadi eh, keterangan, nggak bisa. Tetap nggak bisa menjadi subjek karena dia ada preposisi di sini ada di, jadi dia keterangan mau dia komanya dia hilangin juga. Jadi yang B tuh ini agak aneh gitu. Jadi ini agak agak anomali sih menurut gua soalnya gitu. Dia mungkin tersambung kaleng minyak rem ini tuh dia inversi. Tapi gue juga nggak tahu ya karena gua kurang kurang apa ya kurang jago banget di pola kalimat. Kayaknya ini tuh inversi jatuhnya. Nah, tapi uniknya nih, uniknya utul, semangat yang utul, semoga kita nggak usah utul lah ya. Uniknya utul itu dia ada madhab soal penulisan keterangan ini. Ada mazhab soal penulisan keterangan, tapi itu nantilah dibahasnya sama sama Kamal aja di kelas. Cuma cuma ini sebagai sedikit pengetahuan aja kalau utul tuh ada apa ya, ada mazhab kalau keterangan di awal tuh dia nggak usah pakai koma gitu. Jadi ini soalnya agak aneh sih. Nggak tahu sih. Nah, yang ini
Ini tuh apa sih? Yang tidak tepat kan? Bener. Desainnya udah benar. Ini benar, keterangan kan, ini juga benar, kalau namun itu dia konjungsi awal yang dia diikuti oleh koma, ini juga benar, ya ini juga benar, komanya benar. Jadi ini, kunjaunya A, tapi gue agak sus ke B, jadi kayak gue kategorikan dengan soal anomali ini. Kalau ada yang nggak sepakat atau kayak, mau ngoreksi gue nggak apa-apa banget ya, karena gue juga, apa, sok-sok nge-DWU aja ini sebenarnya gue juga sama kayak kalian sama-sama. Enggak sih, gue lebih lebih apa, kalian lebih jago dari gue sebenarnya. Jadi kayak ada yang salah atau kayak gimana, ya koreksi aja, gitu. Aduh, berisik banget. Nah, kita lanjut ke nomor 12 ya. Nomor 12, kalimat yang serunya menggunakan ragam bahasa sandar. Nah, ini tuh mirip-mirip kayak nyari kalimat efektif. Nyari kalimat efektif. Jadi, intinya kalian agak ribet nih soal-soal kayak gini. Kalian harus ngelihat dari seluruh kaidah kebahasaan. Mau itu ngelihat dari dia baku atau enggak, tanda bacanya, penggunaan pokoknya dia ngelihat seluruh kaidah kebahasaan lah nomor 12 ini. Ini tuh jawabannya apaan? Jawabannya apaan? Jawabannya apa? Makin malam makin ini ya, makin hilang. Orang-orangnya makin hilang. Nggak apa-apa lah. Ah? Hmm. Ini tuh fun fact dia juga merhatiin kelogisan coy. Gue kayaknya udah berapa kali ngerjain soal ini dan tetap salah ngejawabnya. Ya, dia jawabannya C. Dia jawabannya C. Nah, kita bahas satu-satu. Sebenarnya gue tuh agak sus ke A sama C. Kita bahas dulu B ya. B itu dia hampir semua dari para peserta. Jadi hampir semua dari para peserta tuh dia eh ini apa boros. Jadi kayak nggak usah hampir semua. Kalau semua tuh ya udah semua. Jadi nggak usah pakai hampir semua. Dari para peserta menampilkan karya berupa eksperimen yang berguna. Nah, pokoknya B itu soalnya di sana. D itu. Nah, D itu kalau kita ngomonginnya soal tanda baca, ini yakni itu dia harus didahului sama koma. Harusnya ada koma. Tapi ketika dia ada koma pun dia tetap aneh kalimatnya. Dia nggak ada predikat. Ya pokoknya dia kalimatnya nggak logis lah. Si si apa si apa sih namanya pola kalimatnya aneh lah gitu. Secara keseluruhan angin segar dan kebaruan diembuskan oleh kelompok-kelompok. Nah, ini nih agak gocek dikit. Oleh kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu dia pemborosan kata. Kenapa dia pemborosan kata? Kelompok itu dia udah ngomongin soal jamak. Kelompok itu jamak. Jadi kayak kelompok-kelompok tuh udah mah dia kelompok tuh artinya jamak, ditambahin lagi kelompok-kelompok, diulang lagi. Jadi yang sesuatu yang sudah jamak dia malah iniin lagi apa jamakin lagi dengan direduplikasi. Jadi dia nggak usah. Nah, yang yang A itu sebenarnya dia kalau dari segi penyebutan apa ya, dari segi kayak kapitalisasi atau apa tuh nggak ada yang salah. Tapi di sini tuh ada unsur kelogisan. Di A itu dia mainnya poin unsur kelogisan. Apa yang nggak logis di sini? Yang nggak logisnya adalah gini. Sebagian besar kegiatan berlangsung di sanggar yang menyebut dirinya ladang dan jombang. Pertanyaannya, apakah sanggar bisa menyebut dirinya sendiri gitu? Bisa nggak? Emang aneh ya penjelasannya, tapi emang kayak gitu penjelasannya. Apakah sanggar itu bisa menyebut dirinya sendiri gitu? Sedangkan sanggar itu kan dia benda mati. Maksudnya kayak sesuatu yang mati gitu. Apakah dia bisa menyebut diri sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi dia di sini tuh aspeknya adalah aspek kelogisan. Jadi nggak logis. Nah, itu tidak logis. Tapi caranya benar kok. Nggak ada yang salah dari segi apa ya? Dari segi penulisannya tuh nggak ada yang salah. Cuma emang nggak logis aja.
jawabannya ini kan dia ini kan, tapi sebetulnya gua tuh emang agak bingung gitu. Gua pernah ngedebatin ini sama orang kan, karena gua tuh masih bingung kayak hujan deras yang amat lebat tuh menurut gua pemborosan, tapi menurut dia enggak. Jadi kayak ya udahlah kita kita pakai pendapat kalau C itu benar. Kita asumsikan hujan yang amat lebat ini tuh dia bukan sesuatu yang boros gitu. Jadi dia jawabannya C gitu. Nomor 13, dua tanda baca yang salah. Ini kalian tipsnya coba cari satu kata satu satu apa ya, satu kalimat dulu yang dia banyak opsinya. Contohnya di sini yang banyak itu satu sama 3 kan, kita cek aja dulu satu sama 3. Soalnya kalau misalkan si itunya salah, kita bisa eliminasi langsung seluruh opsinya. Kita lihat dulu satu. Ini ngomongin tanda baca kan. Hampir 1,5 abad lalu, Dewi Sartika dan R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi. Ini benar, nggak ada yang salah. Emansipasi. Satu berarti ini jawabannya antara A sama eh enggak, jawabannya bukan A, bukan C. Jadi kita lihat opsi B, 3. Buah perjuangan yang menyelesaikan. Nah, ini yang 3 itu dia salahnya di sini. Dia salahnya ada di sini. Nah, keterangan keterangan itu ketika dia ada di awal kalimat, dia emang pakai koma. Tapi ketika ada di akhir, itu dia nggak perlu pakai koma. Jadi kalau misalkan mau ada keterangan di akhir, itu nggak perlu ada koma. Nggak perlu ada koma. Jadi kayak ini salah ya, 3. Terus tadi 3 sama apa? Sama 4. Kita coba lihat. Kaum perempuan sekarang mempunyai akses yang luas terhadap pendidikan. Dari pendidikan dasar hingga yang 3. Ya, dia salah, jawabannya ada di B. Dia ada salah di sini, titik koma juga. Ini tidak perlu ya, ada penggunaan titik koma di sini itu tidak perlu. Kayak gitu. Jadi ini jawabannya apa? Jawabannya B. Lanjut, sedikit lagi, 2 soal lagi. Hmm. Nah, ini tadi yang gua omongin soal tanda petik tunggal ya. Ini, nah ini harusnya pakai petik tunggal. Petik tunggal ya. Karena apa? Karena dia menyatakan arti dari sesuatu. Kuas kecil itu adalah terjemahan dari yang tadi pince itu. Ya, kita cari 2 tanda baca yang salah. Pertama itu tadi. Nah, kuas kecil kita cari aja mana yang tanda koma tanda petik tunggal ekor kecil. Tanda. Nah, jawabannya yang D ya. Coba kita lihat dulu ke notes. Notes, 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 notes. Enggak sih dia benar, bentar. Kita lihat dulu. Ekor kuas kecil. Hmm, anak masuk pincer. Oh, oh benar. Itu. Ah, bentar, 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 bentar. Tanda koma setelah koma. Oh, iya, 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 iya. Ini itu jawabannya ini. D. Kenapa jawabannya D? Karena, nah ini nih, salahnya itu ada di ini nih. Aduh, ini. Nah, ini tidak perlu ada tanda koma. Kenapa tidak perlu ada tanda koma? Karena dia jadinya memisahkan antara subjek, ini subjek sama ini predikat. Karena kalau setahu gua, kalau misalkan kalimat-kalimat inversi itu berlaku ketika ini apa di di apa sih namanya tuh di apa ini namanya tuh? Astagfirullahaladzim. Di di intransitif, intransitif. Astagfirullahaladzim, gue udah lupa lagi. Enggak. Ini kalau misalkan sebenarnya bisa-bisa aja dia jadi keterangan oposisi, tapi gini,
kita coba lihat dulu kalimatnya, dia jadinya nggak ada subjek nggak ada subjek ini tuh. Nah, si Gerrit Knuts ini, ketika dia gimana ya, keterangan aposisi itu kan dia fungsinya ketika dia ingin menjelaskan sesuatu. Gerrit Knuts ini kalau misalkan dia diposisikan sebagai keterangan aposisi, dia menerangkan apa? Tidak ada yang diterangkan sebetulnya, ya enggak? Karena keterangan aposisi itu, dia menerangkan sesuatu, sesuatu yang dia bisa dihilangkan ataupun ya bisa dihilangkan dalam kalimat. Jadi pokoknya ciri keterangan aposisi itu coba ilangin aja. Kalau dihilangin dan dia maknanya tidak berubah, itu namanya keterangan aposisi. Kita coba lihat di sini, kalau misalkan mau kita ilangin nih, kita identifikasi. Sebelum tahun 1560-an menemukan endapan granit, aneh nggak? Kan? Makanya Gary Knotts itu sebenarnya bukan keterangan aposisi, salah penempatan koma tuh dia. Mhm, iya betul, malah dia jatuhnya keterangan aposisi. Cuma emang gue masih bingungnya kayak gitu sih, karena apakah ketika dia diapit koma itu langsung menjadi keterangan aposisi atau enggak? Gue pernah nanya ini ke Kak Mala tapi nggak keburu waktu itu. Jadi kayak, udahlah nanti gue coba nanya lagi. Nanti gue share di saluran jawabannya, siapa tahu dijawab. Nah, jadi kesalahannya itu ada di komanya. Dia memisahkan antara subjek sama predikat. Ketika dia di sini posisinya sebagai keterangan aposisi, tidak ada subjek di sini. Sedangkan kalimat itu unsur wajibnya apa? Subjek, predikat. Jawabannya D. Oke, nomor terakhir. Coba jawabannya apa ini? A, B, C, D, E. Ya, betul, betul, Alifa, betul. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Apa. Gimana nih guys? Jamaah? Oh, jamaah. B. Tanda baca yang tidak tepat. Kita lihat. Satu. Kekuatan Allah dan tetek. Nah, lagi sebelumnya. Oke. Cobanya. Oke. Betul. D. Dua itu salah. B itu salah. Tiga selain itu. Betul. Tiga betul. Empat. Empat betul. Lima. Banyak baca. Betul. Jawabannya ya. B. Yip, 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 yip. Jawabannya B. Ya, jadi ini dia contohnya tuh dia nggak usah pakai koma. Gitu. Jadi jawabannya ya B. Selesai. Sudah selesai. Nah, gitu intinya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ya, ternyata kita bener. KJ-nya yang salah. Pokoknya kita selamanya bener. Yang salah itu KJ. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang bingung nggak? Kalau nggak, bilang aja. Kalau ada yang masih pusing nih. In the moon. Ada nggak? Aman? Aman? Semuanya aman? 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 Aku mau di notice. Waduh, kenapa nih? Tiba-tiba. Aman ya? Berarti nggak ada. Oke. Gagasan pokok. Mau isi nomor 2 dong? Oke. Nih. Ya, jadi kayak gitu. Hmm, yang B, salahnya di bagian mana ya? Oh, ini tadi itu dia salahnya. Contohnya tuh sebenarnya dia nggak usah pakai koma. Ini nih. Jadi contohnya itu nggak usah di komain gitu. Jadi harusnya langsung aja. Contohnya adalah gitu. Nggak usah pakai koma. Ya, filenya mau dibagiin ke saluran atau ke catatan belajar di DC? Nah, kalian kalau misalkan mau nyari file-file DWU gue yang dulu,
Itu aja, ada di catatan belajar kok. Gue banyak itu, ada berapa filenya banyak banget. Nah, nanti kalau misalkan ada, apa ya, kayak kadang gue ada yang salah ucap atau ada yang, apa ya, ada yang salah salah lah intinya, nanti gue perbaikinya di saluran. Oke, kayak gitu guys. Aman, berarti nggak ada pertanyaan nih? Nggak ada pertanyaan? Oke. Ih, beneran ini nggak ada pertanyaan? Gue takutnya pusing kalian tuh. Aman kawohe. Kalian kapan-kapan bilang lah, apa sayangku, cintaku, main kita main-main. Kita mulai jago jago pakai Xbox sama Mia ya. Kita ranknya enggak sih, kita masih cupu lah. Kita ranknya baru ini, baru GM ya. Kita ranknya GM. Waduh, seru banget ini. Tiba-tiba Bagas dribble ya. Kalian kangen Bagas dribble gak? Kapan-kapan kalian inilah, ini BTW DWU-nya udah selesai. Makasih banyak. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit dulu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar atau kayak udahan, boleh